الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jemaah bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat hadis Umar ibn al-Khattab di kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal bergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap manusia akan sesuai dari apa yang dia niatkan, apa yang dia cari. Maka bapak dan ibu, tidak ada yang lebih utama untuk kita saling menasihati di siang hari ini, mencari ilmu sama dan saling meluruskan niat kita masing-masing. Bahwasanya niat kita di siang hari ini bermajelis ta'lim, semoga Allah berikan balas dan ganti berupa ganjaran surga Allah Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Menika nomor setunggal. Enggang nomor kali ibu bapak, satu ayat dalam surah Al-Baqarah nomor ayat 183. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah kami wajibkan atas umatmu terdahulu, atas umat terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Satu ayat saya buka dan saya sambung dengan satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Sungguh celaka mereka adalah orang yang telah lewat atas namaku, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mengucapkan sholawat. Waragima anfu, dan sungguh celaka man dakhala Ramadan thumma salakha falam yukfar alaihi. Siapapun yang telah melewati Ramadan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah. Waragima anfu, dan sungguh celaka man adraka abawaihi 'indal kibari ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Siapapun anak yang menjumpai dari orang tuanya salah satunya atau kedua-duanya, lalu dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Ibu dan bapak, dua dalil menika badhe kula ingin kupas di siang hari ini. Yang pertama datang dari Al-Qur'an dalam suratul Baqarah nomor ayat 183. Yang kedua
dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam riwayat Sunan Tirmidzi. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumussyam, sesungguhnya kalian telah diwajibkan, sesungguhnya kalian telah ditetapkan atas kalian berpuasa sebagaimana kalian telah diwajibkan dari umat-umatmu terdahulu, supaya kalian bertakwa. Ibu, bapak, dalam satu ayat tersebut, ada poin yang sangat besar sekali. Ada satu permasalahan yang perlu untuk kita saling tahu, ada satu hukum yang paling utama untuk bisa kita intisarikan. Bukan tentang puasa wajibnya, bukan tentang umat terdahulu yang sama diwajibkan puasa, sanes. Tetapi kesimpulan akhir yang Allah sampaikan, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibu bapak, Allah menjadikan kalimat dalam suratul Baqarah dengan penekanan puasa, maka Allah menjadikan tujuan akhir yaitu takwa. Maka permasalahan kita dalam Ramadan ialah bukan tentang bagaimana kita melewatinya, tapi bagaimana tentang proses Ramadan itu berjalan dan tentang proses itu sudah berakhir sehingga meninggalkan hasil setelah bulan Ramadan lewat kita mendapatkan kemenangan yang mulia. Paling tidak, kemenangan yang paling awal ialah ketakwaan. Meskipun Rasulullah mengatakan kemenangan yang hakiki setelah ketakwaan ialah pengampunan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan bulan puasa, karena dalam suratul Baqarah perintah puasa adalah perintah yang datang dalam bulan Ramadan. Dan Allah menginginkan bahwasanya setiap hamba melewati dalam bulan Ramadan dengan tujuan akhir, hasil yang besar, yaitu ketakwaan. Maka kita bisa mengatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan pendidikan bagi manusia. Bulan Ramadan adalah bulan hamba digembleng. Bulan Ramadan adalah bulan manusia diberikan kesempatan untuk memaksimalkan ibadah, sehingga Ramadan bisa kita bahasa mudahkan sebagai wasilah untuk menuju kepada pelabuhan yang terakhir, yaitu ketakwaan. Dan Ramadan adalah wasilah seseorang untuk menuju kepada jalan yang paling ujung, yaitu ketakwaan. Dengan proses selama pendidikan dan wasilah itu, Allah memberikan syariat puasa. Maka jika Allah mengatakan dengan kalimat supaya, berarti Allah menghadirkan kalimat setelah supaya hasil dari usaha yang sedang diperbincangkan. Maka ketika Allah mengatakan kalimat supaya, seolah-olah Allah memberikan kesimpulan tujuan akhir Ramadan adalah takwa. Dan Allah mengharapkan bahwasanya tujuan takwa, pelabuhan terakhir takwa, tidak hanya berhenti ketika Ramadan usai, tetapi Ramadan usai kita masuk di bulan-bulan yang lain, kita senantiasa dalam keadaan bertakwa. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan orang yang celaka adalah orang yang sudah melewati Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan. Artinya kesuksesan Ramadan itu adalah predikat ketakwaan sudah disematkan kepada kita, dan predikat pengampunan sudah menempel kepada jiwa kita. Maka kita bisa mengatakan minal aidin wal faizin, fauz atau kemenangan ialah kemenangan yang mengkonsepkan dari takwa dan ampunan. Sehingga jika kita mengatakan dari dua dalil ini sesuai dengan perkataan Rasulullah di hadis Abu Hurairah, siapapun orang yang melewati Ramadan dan tanpa mendapatkan ampunan berarti orang celaka. Dan jika Rasulullah mengatakan kalimat lewat faidan salah Ramadan,
jika telah lewat dari bulan Ramadan, maka Rasulullah ingin mengkhususkan dari usai Ramadan, yaitu pada garis merah yang perlu kita sama-sama tebali, bulan-bulan setelah Ramadan. Maka kemenangan Ramadan akan dilihat dari usainya Ramadan. Kemenangan Ramadan akan dinilai dari bulan-bulan setelah perginya Ramadan. Apakah kita mendapatkan ampunan ataukah kita mendapatkan ketakwaan? Tidak. Maka siapapun yang mendapatkan takwa dan ampunan, maka dia telah menang. Maka sesuai dengan judul yang telah disepakati, jika pertanyaan dari kalimat judul di siang hari ini, apakah ini adalah akhir dari Ramadan saya, Ramadan kita? Tentu pertama akan saya jawab dengan suratul Luqman nomor ayat 33. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada siapapun yang tahu menahu kapan dia akan meninggal kecuali Allah. Sehingga yang perlu untuk kita saling tahu bahwasanya kematian tidak akan ada yang tahu kecuali Allah. Jika kita mengatakan tentang pertanyaan apakah ini adalah akhir Ramadanku, tentu Allah yang lebih memahami, tapi bukan tentang perkara kematiannya, tapi tentang jenengan menjadikan Ramadan itu seolah-olah akhir dalam kehidupan jenengan, dengan menjadikan Ramadan sebagai ajang untuk meraih ketakwaan dan ajang meraih ampunan. Maka siapapun yang berlewat Ramadan tanpa takwa dan ampunan, jika Allah menakdirkan di tahun setelahnya dengan meninggal, maka Ramadannya telah kalah. Ramadan sia-sia. Ramadan tidak berfaedah. Maka Ramadan hanya akan menjadi berguna jika kita memaksimalkan dengan amalan-amalan yang baik. Mas, lalu jika kita ingin menyimpulkan, seandainya tahun ini adalah Ramadan akhir dari hidupku, lalu langkah apa yang perlu saya lakukan, Mas? Jika seandainya Ramadan ini adalah Ramadan di tahun terakhir hidupku, Mas, lalu hal apa yang perlu untuk saya ketahui, Mas, untuk menjawab dari pertanyaan jenengan, dari apakah ini Ramadan terakhir atau tidak? Dan jika seandainya itu Ramadan terakhir, maka yang pertama saya akan jawab, raihlah Ramadan dengan ampunan dan raihlah Ramadan dengan ketakwaan. Secara bahasa ringkasnya, berpuasalah panjenengan dengan ilmu. Karena dengan ilmu semua amalan akan menjadi jelas. Karena dengan ilmu Ramadan akan menjadi maksimal. Karena dengan ilmu Ramadan akan mencapai pengampunan. Karena dengan ilmu Ramadan akan kita raih dengan ketakwaan. Maka seolah-olah Allah ingin mengatakan dengan kalimat la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Allah ingin menampar setiap hambanya, bahwasanya setiap hamba sebelum datang bulan Ramadan, maka yang pertama kali dipertanyakan adalah tentang niat. Maka ibu bapak, di pertama pertemuan saya buka dengan hadis niat. Karena tujuan kita Ramadan itu adalah bukan tentang puasanya. Itu hanya media, itu hanya fasilitas, itu hanyalah wasilah. Tapi tujuan goals akhir kita adalah ketakwaannya. Dan niat kita hari ini pripun dengan Ramadan. Apakah jenengan meniatkan Ramadan waton tekon jenengan siam? Tidak juga. Apakah jenengan Ramadan hanya sekedar ikut puasa dan ikut buka bersama di kampung? Bukan juga. Maka Ramadan itu tentang seputar niat. Menopo? Menjadikan niat itu untuk menghasilkan tingkat takwa. Itu yang paling terpenting. Maka dari konsep ketakwaan dan maka dari konsep pengampunan yang disampaikan oleh Allah dalam surah Baqarah dan Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah, pentingnya hari ini kita berpuasa Ramadan dengan ilmu. Itu yang paling utama. Maka kalau saya ditanya, Mas, bagaimana langkah yang harus saya lakukan menghadapi Ramadan ini jika ini Ramadan terakhirku, Mas? Ya saya jawab, puasalah jenengan dengan ilmu. Ramadanlah jenengan dengan ilmu.
supaya dengan ilmu niku menuntun tujuan jenengan niku jelas. Amal jenengan sesuai dengan konsep syariat Islam. Itu yang paling terdekat. Mas, sekarang pertanyaan saya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya Ramadan akan menjadi celaka bagi pelakunya jika lewat tanpa dengan pengampunan. Apakah artinya bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan, Mas? Pertanyaannya bagus sekali. Padahal sintakan aku dewi. Nah, ini saya hapus dulu, karena papan tulisnya besar sekali. Saya hapus dulu. Mas, apakah Ramadan itu kita bisa mengatakan sebagai bulan ampunan? Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya celaka bagi siapapun yang melewati Ramadan tapi kok tidak mendapatkan pengampunan. Sekarang saya jawab. Sekarang saya bahas Bapak Ibu yang pertama. Dalam satu riwayat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah di riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di kitab Bukhari Muslim. Saya mulai menguraikan, apakah bulan Ramadan itu bulan ampunan? Apakah bulan Ramadan itu bulan penuh dengan kerahmatan? Sekarang saya bahas. Ibu bapak, di dalam satu riwayat hadis Abu Hurairah di kitab Bukhari dan di kitab Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza dakhala Ramadan," jika sudah masuk di bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," maka pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya. "Wa ghuliqat abwabun nar," dan pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya. Wasulsilatis syayatin, dan setan mereka akan dibelenggu, setan akan diborgol, setan akan diikat. Ibu, bapak, dari hadis ini kita bisa melihat hukum bahwasanya Rasulullah mengatakan jika masuk bulan Ramadan maka surga akan dibuka dengan seluas-luasnya. Pintu neraka akan ditutup dengan serapat-rapatnya dan setan akan dibelenggu. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kerahmatan buatan tentu. Lah nyatane surga mawon dibuka. Lah nyatane neraka mawon ditutup serapat-rapatnya. Bukankah itu menunjukkan rahmat Allah? Tentu. Dan surga dengan dibuka berarti dalil pintu langit telah dibuka selebarnya, membuktikan bahwasanya pengampunan dari Allah akan datang senantiasa tanpa henti. Dengan ditutupnya neraka, bukti bahwasanya Allah menghilangkan sifat godobnya, sifat marahnya. Allah mengesampingkan dari murkanya dan Allah mengedepankan dari rasa sifat rahmat, cinta, kasih sayangnya, hingga dibenarkan dengan setan itu dibelenggu. Maka bulan Ramadan, setan itu sudah tidak lagi bekerja, Bu, Pak. Setan itu pun ditali. Maka setan itu yang melebat bulan Ramadan, mereka sampun ditali, diikat full 1 bulan utuh. Mereka sudah boten ganggu menungso. Mereka sudah tidak lagi bekerja. Mereka sampun kagungan cuti panjang, long weekend. Maka gak ada kerja. Beda sama menungso. Kalau Ramadan kerjanya tambah mempeng, boleh THR, beda. Nah kalau Syawal manusia nembe perai cuti, tapi kalau setan nembe mulai kerja mulai. Maka setan itu sudah tidak ada lagi waktu untuk menggoda manusia di bulan Ramadan. Maka jenengan kalau melihat orang yang kelihatannya muslim, jenggotan, kelihatannya beragama Islam, siang Ramadan kok maem tenggen warung, itu setan sebetulnya sudah tidak lagi goda DE. Kenapa? Setan itu sampun dikerangkeng. Berarti setannya sapa Mas? Ya dewe, hati-hati. Maka jenengan yang hari ini pelaku usaha kuliner yang memiliki warung, ngapunten Bapak Ibu, kalau saya boleh untuk memberikan saran, jangan buka warungnya di siang hari. Kenapa? Karena itu sama halnya dengan ta'awun kepada dosa dan kemungkaran. Karena jenengan tidak bisa memastikan yang makan itu orang punya udzur atau tidak. Kecuali jenengan menulis tenggen warung gede banget, yang boleh makan di sini agama Kristen Katolik. Lah ini kira apa-apa? Ini sopwe saya maem. Mengko malah batin wong Kristen.
Kayak merah contoh, hati-hati. Maka ini adalah konsep yang disampaikan oleh Rasulullah, surga dan neraka dibuka dan ditutup selebar-lebarnya. Maka jika kita mengatakan bahwasanya Ramadan bulan pengampunan, tentu bulan pengampunan. Karena dengan dibukanya surga dan ditutupnya neraka. Mas, tolong berikan saya dalil yang lain yang berkaitan dengan surga, alamat dari rahmat. Tolong kabarkan kepada kami bahwasanya Ramadan adalah bulan magfirah, bulan pengampunan. Ada satu hadis, Bapak dan Ibu sekalian. Satu riwayat dalam hadisnya Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi di kitab Sahih Bukhari dan di kitab Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala pernah mengatakan, Inna fil jannati baban yuqalu lahu royan. Sesungguhnya di surga Allah telah siapkan satu pintu terkhusus yang disebut dengan pintu menapa ibu-ibu? Royan. Pintu yang dinamakan dengan pintu Royan. La yadkhulu minhu illa shaimun. Dan tidak akan ada yang memasuki ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Summa yunadi aina shaimun. Dan kelak mereka akan dipanggil oleh Allah, di manakah orang-orang yang berpuasa dahulu? Fayakumun, dan mereka berdiri. Summa dakhalu fa idza dakhalu lam yakhruju fi abadan. Dan mereka akan masuk ke dalam pintu Royan, dan jika mereka sudah memasukinya, maka pintu akan ditutup serapat-rapatnya dan mereka tidak akan pernah bisa mampu untuk keluar selama-lamanya. Ibu bapak, pintu surga itu enten pinten 8. Satunya itu khusus. Jalur khusus hanya untuk orang-orang yang mengamalkan ibadah siam. Maka jika Allah mengatakan dan Rasul memberi kabar pintu yang dikhususkan oleh Allah dengan kalimat royan, maka bukti menapa? Surga dibuka untuk orang-orang pelaku puasa. Dan puasa menjadi kewajiban bagi orang-orang yang masuk di bulan Ramadan. Maka kita bisa mengatakan Ramadan bulan pengampunan. Kenapa? Allah bukakan pintu surga. Dan Allah siapkan dengan pintu surga yang bernama Royan. Oh, berarti memang amal puasa itu baik ya mas? Baik sekali. Mas, berarti amal puasa itu adalah amal yang menjadi satu bentuk puncak kebaikan dalam Islam, mas. Engge, ibu bapak. Satu riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di kitab Bukhari dan di kitab Sahih Muslim. Ada satu hadis namanya adalah hadis qudsi. Jadi ini pentingnya berpuasa dengan ilmu. Ini pentingnya Ramadan dengan ilmu. Sebetulnya apapun hal itu yang paling utama dan paling mendasar adalah ilmunya terlebih dahulu. Bukan tentang puasanya, Bu Pak. Tapi tentang ilmunya. Kenapa? Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, La takun kal Yahud wan Nasara. Amal Yahud, jangan kalian menjadi seperti orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Orang Yahudi, fakana ya'malu bila ya'lam. Dulu mereka beramal tanpa berilmu. Wan Nasara kana ya'lam duna ayya'mal. Dan orang Nasrani dahulu kala berilmu tanpa beramal. Maka yang pertama kali sebelum kita mengamalkan seluruh amal ibadah, yang paling utama dan paling mutlak adalah ilmunya terlebih dahulu. Oke mas, memang sekarang apa yang perlu kita ketahui mas? Dalam kaitan kaidah puasa dengan ilmu. Thaib, bapak dan ibu semua, ada di satu hadis riwayat dari Abu Hurairah di kitab Bukhari Muslim. Niki hadis qudsi nggih. Hadis qudsi niku pripun? Hadis yang datang riwayatnya, lafadznya dan maknanya dari Allah. Niku hadis qudsi. Kalau hadis nabawi, lafadz makna riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah kalau mengatakan disebut dengan ayat di dalam Al-Quran. Tetapi jika Allah mengatakan di luar dari Quran disebut dengan hadis qudsi atau hadis yang suci. Ibu bapak, dalam satu riwayat hadis Abu Hurairah di Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim.
Rasulullah SAW bersabda, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amal dari manusia itu adalah miliknya. Illa saum, kecuali yaitu puasa. Fa innahu li, karena puasa adalah milikku. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan langsung membalasnya. Bu Pak, ini saya selesaikan dulu hadisnya, baru nanti akan saya uraikan, baru mungkin saya jabarkan. Santai kemauan nggih, boten tergesa-gesa. Wong pengajian kita pulang jam gangsal kok, santai nggih, insyaallah. Ampun nggih, ngeten wis kemringet masalah nggih. Baik. Lalu Rasul mengatakan dalam hadis qudsi, wasaumu junnah, puasa adalah perisai. Fa idza kana fi shaumi yaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Jika kalian berpuasa, maka janganlah kalian untuk berkata rofas. Janganlah kalian untuk berkata dari sakhab. Rofas niku menapa ibu-ibu? Rofas niku berbicara yang buruk. Kalau sakhab niku menapa? Pembicaraan yang mengarah kepada caci makian. Kalau orang Jawa ngarah ini misuh-misuh, gitu. Lalu Nabi mengatakan, fa idza kana fi shaumi yaumi ahadikum, jika kalian berpuasa, ada orang yang ingin memerangi panjenengan, maka Rasul mengatakan, kul inni shaim, maka cukup jawablah kepada orang itu, Mas, maaf, saya sedang puasa. Walladzi nafsi biyadih, dan demi Allah, sesungguhnya la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil miskin. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu jauh lebih wangi daripada minyak kasturi. Walis shaimi farhatan, dan orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama fariha idza aftara, bahagia ketika dia berbuka puasa. Yang kedua fariha idza laqiya rabbah, berbahagia ketika dia menjumpai Rabbnya dengan amalan ibadah puasa. Sampun nggih Ibu Bapak, sak menika kula terangaken rumiyin, saya uraikan terlebih dahulu. Ibu Bapak, dalam riwayat hadisnya Abu Hurairah di kitab Bukhari Muslim muttafaq alaihi nggih, Rasulullah dalam hadis qudsi mengatakan, semua amal yang baik yang memiliki adalah manusia sendiri. Bu Pak, jenengan bangun masjid, yang mendapatkan kebaikan jenengan kiyambak. Jenengan membangun sumur, yang mendapatkan kebaikan jenengan kiyambak. Jenengan membangun jalan, yang mendapatkan kebaikan jenengan kiyambak. Seluruh kebaikan amal, maka pemiliknya adalah jenengan kiyambak. Tetapi ada satu amal yang dimana jenengan beramal tapi yang memiliki Allah. Amalan menapa? Puasa. Jenengan yang siam, jenengan yang lapar, jenengan yang haus, tapi yang memiliki sinten sing kagungan Allah, yang mengklaim sinten Allah. Kenapa Allah mengklaim padahal kita yang melakukan? Itu bukti menunjukkan amal puasa derajatnya tinggi sekali. Menunjukkan derajat amal puasa itu agung sekali. Maka tidak mungkin klaim itu terjadi kecuali pada sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik. Misal, jenengan pengajian, ngomong-ngomong karo wong liya, karo jamaah yang lain. Jenengan pirsa mboten Ustaz niku Masya Allah nggih Ustaznya pinter dan sebagainya. Jenengan ngomong, lho niku tangga kula padahal omahe beda kampung, beda RW. Nggih, ya ora kenal. Tapi dia mengaku-ngaku tonggone. Kenapa? Dia melihat ada sesuatu yang menguntungkan, yang baik. Makanya dia ngaku-ngaku. Seperti halnya puasa. Puasa kita yang lelah, kita yang haus. Tapi Allah yang memiliki dan Allah yang membalasnya. Bukti menapa? Amal puasa itu tinggi dan agung dari derajatnya. Dan Rasul mengatakan, puasa itu perisai, Ibu Bapak. Maka puasa itu perisai yang akan bisa menghindarkan, mencegah dari maksiat. Mas, memang puasa itu perisai, Mas? Enggak. Memang perisai seperti apa? Nggih, dalam satu hadis, satu riwayat dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri di kitab Bukhari Muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man shoma yauman fi sabilillah." Siapapun orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adahu Allahu wajahu 'anin nari sab'ina kharifan. Maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Bu, Pak, 70 tahun perjalanan niku nek dige mlampah tebih mboten. Waduh bazing. Waduh. Jenengan saniki melampah 70 tahun. Kira-kira jarak yang jenengan dapatkan seberapa tebih, Bu? Ada bianget. Wong jenengan mlaku mriki mawon dugi Tegan Sukoharjo pun tebih. Saniki nek mlampah dugi Jakarta kirang luwih pirang dinten, Bu? Mungkin 1 bulan. Niku tebih mboten, Bu? Ada bianget. Ra percaya Mang Cudi. Insyaallah lempoh, genah. Nggih. Maka teng Jakarta mawon pinten kilo? 500 kilo. Tebih mboten jaraknya, Bu. Waduh, lah itu 70 tahun hidup dipakai untuk melampah. Wong kita urip 20 tahun mawon, parkir teng nggen goro tekan kene mlaku males badan lagi. Pomleh 70 tahun. Berarti jaraknya jauh mboten, Bu. Waduh bensin. Tuh iya nggih. Dan itulah yang disampaikan Rasulullah, puasa menjauhkan wajah pelaku dari neraka 70 tahun perjalanan. Artinya, matur suwun sangat. Artinya, Ibu Bapak, ketika kita berpuasa, maka sejatinya puasa niku perisai yang menjadikan kita semuanya untuk tercegah dari kemungkaran atau maksiat. Wis boten kober. Termelih orang puasa itu dalam kondisi lapar. Orang puasa niku dalam kondisi haus. Wis boten melih kepikiran maksiat. Kenapa? Maksiat itu butuh makan dan minum. Sehingga kalau jenengan ajeng maksiat dalam kondisi perut lapar, dalam kondisi tenggorokan haus, boten kober ajeng maksiat. Kenapa? Pikiran kita sudah fokus pada perut. Dan Rasulullah mengatakan, kalau berpuasa jangan rofes, jangan berkata sahab. Bu, Pak, orang berpuasa jangan berbicara yang buruk. Jangan mencela ataupun sahab. Sahab niku menapa? Jangan mencaci, menghardi, atau bahasa muda kita miso-miso nggih, ngapunten sangat. Maka niku adalah sesuatu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Mas, pertanyaan sekarang, kalau ada orang berpuasa Ramadan, tapi kerjaannya germisah miso, wae Mas. Teles no miso nggih. Oke miso deng nggih. Miso. Berarti pripun Mas? Apakah puasanya batal atau tidak? Pertanyaannya, jika puasanya batal apakah punya qadha utawi boten? Bu, Pak, orang yang berbicara kotor ketika puasa, puasanya batal boten Bapak Ibu? Batal boten? Boten atau iya? Ada satu riwayat hadisnya Abu Hurairah di kitab Bukhari Muslim. Malam yada' qaul zuri wal amal bi, siapapun orang yang tidak bisa meninggalkan dari perbuatan dan perkataan yang buruk, menghardik, perkataan yang jelek, falaisa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak ada lagi kepentingan atau kebutuhan untuk melihat dari laparnya hamba, dari hausnya hambanya. Maksudnya pripun Bapak Ibu? Orang kalau puasa Ramadan berbicara yang buruk, maka Allah niku sampun boten enten kepentingan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk melihat lapar jenengan, melihat haus jenengan. Maksudnya pripun? Sia-sia. Basa gampangi muspro. Maka piyantun nek misalipun Ramadan, dia suka emosi, maka puasanya sia-sia. Jenengan kalau ketemu karo tonggo awan-awan Ramadan, omongane elek banget, miso-miso terus. Kayak ono es teh, nyomas, bukawa, rakacek posamu, insyaallah padu, genah niku nggih, tambah padu. Makanya ketika puasa Ramadan, Bu, sabar nggih. Rasul ngendikan kalau jenengan duka, emosi muntap gondok, wanyel, kalau dalam keadaan berdiri mang lenggah. Insyaallah mengke semeleh. Nek lenggah dereng tese anyele ilang, mang wekar turu insyaallah hilang marahnya. Mila turu niku solusi dari segala masalah. Randedet ya wis turu wae.
insyaallah tambah mumet nggih. Pemeneh beras 19.000, lombok 70.000, gula melu mundak nggih. Maka tidur itu solusi semuanya. Kalau jenengan berdiri terus duka lenggah. Kalau lenggah dereng ilang amarahnya, mang klik kanan, mang tidur. Itu perintah Nabi. Nggih. Maka kalau berpuasa sabar Bu, sabar Pak, sabar. Karena kalau jenengan marah, jenengan berbicara yang kurang baik, puasa jenengan tidak bernilai pahala. Dan Rasulullah mengatakan, idza kana qatala hadukum aw sabbahu. Jika jenengan berpuasa, ada orang yang memerangi jenengan, ada orang yang mengajak ramai panjenengan, cukup katakanlah, Mas ngapunten kula nembe siam. Misal nite sepeda motor di jalan, kan teng dalan niku biasa banyak pemantik api emosi nggih. Teng dalan niku ora kabeh cara numpak sepeda motore kaya awake dhewe. Enten wong niku reteng iwa mak keluar belok nengen, kata mboten akeh. Sapa biasane ibu-ibu, masyaallah nggih. Numpak sepeda motor ra banter olanon ra nengah ra minggir. Kula pernah kalau ben ngisi pengajian pindah masjid ke Seso. Nah, ada jalan niku rame banget. Ibu-ibu depan saya naik Mio, bronjongan loro, pakai gedang rong tundung. Reteng ngiwo, saya mau nyalip dari kanan, masih rame arus lawan balik. Sampun sepi tak salib mak keluar nganan, tak loke nggih. Bu, reteng jenengan ngiwo, genten diloke. Sakarep Mas dalan-dalanku dhewe. Sangar nggih. Maka bapak-bapak numpak sepeda motor enten ibu-ibu gojek-gajek sabar. Antenono sak jam nggih. Ki karepe meneng ndi nggih. Memang ngoten niku. Maka ibu-ibu niku ras paling terkuat di atas muka bumi. Sangar nggih. Enggak ada yang ngalahkan. Genah. Wong salah diloke mana bantah ngeloke jian tenan nggih. Maka itu wajar sekali. Biasa. Nah, lalu kalau jenengan di jalan diajak rame sama orang, jenengan ada salah paham tenggen mergi, diloke, Mas, padu apa piye? Cukup katakan, Mas, ngapunten sanget. Kula nembe siam, mboten angsal ngladeni wong padu. Nek kersa mengke bar magrib buka share lokasi tak parani nggo celurit, Mas. Ya ampun ngoten nggih. Mboten angsal juga, tidak boleh. Maka jika diperangi cukup katakan saya puasa. Jangan diladeni, Bu. Dan demi Allah, bau mulutnya orang berpuasa lebih harum dibandingkan kasturi. Bapak Ibu, jenengan pirsa kasturi. Kasturi itu minyak wangi yang paling semerbak dan wangi di atas muka bumi. Kasturi itu ada dua jenis. Yang pertama kasturi hitam, yang kedua kasturi putih. Jenengan pirsa Hajar Aswad Ka'bah. Niku diminyaki pakai kasturi hitam. Saking murninya kasturi yang dipakai untuk mengolesi Hajar Aswad niku seperti madu, bleketrek. Terus mungkin diusapkan mubeng ngeten. Saya pernah kalau ben niku njupuk minyak niku bar dioleskan wangi banget. Dan kasturi niku minyak yang paling wangi di atas muka bumi. Maka telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam baunya, aromanya lebih wangi dibandingkan kasturi. Telaga Nabi di langit ketujuh, surga Firdaus. Namanya telaga apa Bapak Ibu? Telaga Kautsar. Inna a'tainakal Kautsar. Itu telaga Nabi. Nah, ternyata minyak kasturi yang baunya sangat harum sekali. Niku tesih dikalahno karo bau mulute wong poso. Ning aja digebyah uya. Ini hanya di depan Allah tok. Ning ngarepe kanca jenengan ya padha penguk. Ora kok terus jenengan mirsani hadis niki digebyah uya pukul rata. Wih, jebule Mas Hendro ngomong bau mulut yang poso luwih wangi kok kasturi toh. Masya Allah. Sahur jam 5 selesai, sare seharian masak, nggih ngumbah-ngumbah kelingan. Oh, monggo pengajian MSR jam 1 siang. Siram ning orang sikatan. Rumangsa nglakoni hadis niku. Tekan teng Masjid Gora Salam petuk kancane. Assalamualaikum. Langsung insya Allah rencang jenengan mlebu PKU genah. Niku nek di detektor ngoten ijo kabeh kuwi tenang. Ya tetep boten saged ta Bu, ya ambune tetep ngeri dong.
Ini hanya di depan Allah. Kalau depan manusia tetap gak akan berubah. Ngeri banget niku ambune. Niku racun utama niku, hati-hati. Racun utama. Maka seyogianya ketika kita puasa tetaplah untuk gosok gigi. Mas, berarti pertanyaan sekarang Mas, orang yang gosok gigi ketika Ramadan pakai Pepsodent, close up, pasta gigi. Niku boten napa-napa toh Mas? Angsal boten Bu? Angsal. Asal kumurnya jenengan buang. Jangan kumur-kumur. Ampun nggih. Niku batal. Mas, kalau menelan dari air kumur sikatan batal. Oke. Pertanyaan saya Mas, menelan ludah di siang Ramadan batal boten Mas? Masya Allah. Pertanyaannya bagus sekali nggih. Menelan ludah di siang Ramadan batal boten Bu? Boten. Sebab ludah itu bagian dari badan. Maka ketika jenengan telan boten napa-napa. Niki masuk dalam hukum seluruh air yang dihasilkan oleh rongga mulut. Misal ingus, umbel. Niku jenengan telan siang Ramadan boten batal. Sendrup nggih. Nggih, boten batal. Utawi meler teng mriki tadai. Boten batal. Mung gilani hek jan kemproe ya Allah nggih. Tapi secara hukumnya boten napa-napa lho nggih. Mas, berarti orang menelan ludah itu boten batal, tidak, boten napa-napa. Maka bau mulutnya orang berpuasa Ramadan jauh lebih wangi dibandingkan kasturi, dan ini menunjukkan menapa? Keutamaan dari puasa Ramadan. Maka pentingnya puasa dengan ilmu dan tidak berhenti di situ. Rasulullah mengatakan, dan orang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ialah ketika berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika jumpa dengan Rabb, dengan Allah dalam keadaan membawa amalan puasa. Bu, Pak, orang kalau puasa yang ditunggu niku nopo? Buka. Wong nek ketika siam sing diangen-angen niku nopo? Adzan maghrib. Kula dhewe angger poso Ramadan, krungu adzan asar mendelengi jam. Suwe ya Allah nggih. Dangu banget. Kok poso niku dari jam 5 pagi sampai 5 sore cepet nggih. Tapi jam 5 sore tengah 6 suwi banget nggih. Masya Allah nggih. Itulah kenapa kebahagiaan orang berpuasa adalah berbuka yang pertama. Yang kedua berjumpa dengan Robnya. Mas, sekarang aku tanya dong Mas Sumonggo. Berarti kalau kebahagiaan orang berpuasa adalah berbuka, sama artinya bahwasanya berbuka itu adalah bagian dari ibadah puasa ya Mas. Berarti artinya berbuka itu berpahala ya Mas. Iya, benar sekali. Berbuka adalah kebaikan dan berbuka adalah pahala. Di dalam hadisnya Sahal ibni Sa'ad as-Sa'idi di kitab Bukhari dan di kitab Sahih Muslim, fala yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Sesungguhnya manusia senantiasa dalam kebaikan selama dia mempercepat, mensegerakan dari berbukanya. Bu, Pak, Rasulullah mengatakan ma'ajjalul fitr, mempercepat, mensegerakan. Niku bahasa Arabnya ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Maka enten istilah dalam tempat kita jenenge istilah napa? Takjil. Takjil niku maksudnya mempercepat, mensegerakan. Maka berbuka itu akan menjadi kebaikan pahala. Berbuka itu akan menjadikan sebuah bentuk kebaikan ibadah. Jika jenengan mempercepat, mensegerakan. Maka Bapak Ibu, kalau siam Ramadan sampun mireng adzan, segera mungkin, cepat-cepat mungkin untuk membatalkan. Perkara jenengan mengke dahar nasine keri. Tapi yang paling pertama, batalkan dulu Ibu Bapak. Gak boleh jenengan tunggu-tunggu nanti-nanti. Harus segera dibatalkan. Mas, berarti tidak harus makan nasi dulu toh Mas. Boten. Nabi niku kalau buka boten nate dahar sekul. Karena makan besan itu letaknya tidak ketika adzan. Tapi menapa? Bibar sholat maghrib. Loh Mas, kalau seandainya Nabi tidak menjadikan makan besar ketika mendengar suara adzan, lalu beliau berbuka itu dengan apa Mas? Gih.
Kalau ditanya Nabi berbuka dengan apa, ada satu riwayat hadisnya Abu Hurairah di kitab Sunan Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aftara birutobat. Nabi dahulu kala ketika beliau berbuka, beliau memakan makanan yang pertama dengan rutob. Fa'ilam yajid fabit tamarat. Kalau boten enten rutob dengan kurma. Wa ilam yajid hasawatin minal ma. Maka cukup dengan air minum. Ibu bapak, kalau berbincang-bincang tentang perkara sunnah, sebetulnya berbuka itu dengan makanan apapun bebas gitu. Angsal, karena asli hukum makanan adalah mubah. Tapi kalau kita berbincang tentang dalil, Nabi pripun beliau ketika mengawali buka puasanya, maka kita mengembalikan kepada riwayat. Nabi kalau berbuka pertama pakai rutob. Kalau rutob boten kagungan, beliau ngagem kurma. Kalau kurma beliau boten kagungan, pakai air minum. Ini namanya puasa dengan ilmu. Seperti ini, Bu. Penting sekali. Puasa dengan ilmu itu harus nomor satu. Mas, rutob niku napa ta? Ibu bapak perso rutob, kurma yang masih muda, yang warnanya kuning. Nek wong Jawa ngarai kemrampu. Niku dipotong, dipanen. Niku kalau jenengan makan kriuk-kriuk manis banget, enak. Ini mau gak mau harus diekspor. Dan kargonya harus pakai pesawat. Karena kalau lebih dari 3 hari sampun melonyok. Itu namanya rutob. Orang Indonesia kalau umroh mesti nyarinya menopo rutob. Katanya untuk program kehamilan. Jari ini niku sangat marahi hamil. Kalau memang Nabi apakah pernah berkata tentang rutob kehamilan? Tidak ada dalil. Tapi selama niku jenengan makan bisa memberikan imbas atau dampak, bisa menstimulasi untuk hamil, ya tidak apa-apa, karena bukan pelarangan, buat napa-napa. Makanya orang kalau umroh niku yang dicari rutob. Sampai wong wedok niku maam rutob banyak banget takon. Mas, kula maam rutob kata banget kok ora meteng-meteng nggih. Lah, jenengan pun rabi dereng Mas. Ya padha wae. Apa terus mangan rutob meteng dhewe ya ora iso. Rumangsane Maryam nggih. Ane sing wong wedok tanpa wong lanang meteng ki Maryam kok mboten saged nggih. Niku rutob. Kalau rutob enggak ada, Bu, Pak. Nembe bukanya dengan kurma. Kalau kurma niku buahnya sudah mateng hitam. Niku tiba, iki jenenge kurma. Kalau kurma setiap bulan, setiap tahun, apapun musimnya pasti ada. Karena kurma niku buah yang tidak pernah mengenal busuk. Terus enten terus. Maka kalau berbuka pakai kurma. Kalau nggak ada kurma pakai air minum. Bapak Ibu, Rasulullah dengan hadis ini mengajari pripun? Kalau berbuka, bukalah pertama dengan yang manis-manis. Yang kedua, bukalah dengan makanan yang ringan-ringan. Seperti rutob. Seperti kurma, itu kan manis, geng. Dan itu ringan di perut. Maka kalau puasa niku ampun yang ekstrim-ekstrim. Karena perut jenengan satu hari niku sampun kosong. Lambungnya belum berjumpa makanan. Maka dikasih makanan yang ringan. Ora kok buka poso, satu hari perutnya kosong, lambungnya nggak jumpa makanan. Buka nih, ngledus blimbing wuluh. Masya Allah. Langsung bledos der. Gena niku nggih. Ampun, ekstrim sekali niku. Biasakan dari yang manis-manis dan yang ringan. Mas, kita kan orang Solo. Mungkin kalau berbincang-bincang masalah rutob gak ada, Mas. Kalaupun kurma seono tapi urung tuku. Nah, jika kita pakai bukanya alternatif yang lain, tapi sama manisnya, sama ringannya. Misal cola, niku angsal boten, Mas. Karena makanannya orang Solo kan buka masih cola. Nek boten gempol pleret, Mas. Enak banget nggih, masyaallah nggih. Gempol pleret. Pemenang agar ketemu es batu nika, gurih banget nggih. Masyaallah marang ngecas nggih. Angsal boten, Mas. Kita berbuka pakai cola atau mungkin pakai makanan yang lain. Alternatif yang bukan kurma atau mungkin yang bukan rutob, yang kita tidak ada. Nggih, saya jawab dulu, Ibu Bapak. Apakah itu boleh? Diperbolehkan. Tur meneh, kolak niku malah makanan bagus loh, Bu. Kenapa? Karena ada komposisi kolak yang merupakan kecintaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi niku mencintai 3 jenis makanan. Yang pertama kambing, yang kedua niku dubak atau waloh, labu. Yang ketiga adalah khol, cuka. Nabi niku seneng banget 3 niki. Nabi niku mencintai dahar kambing. Nabi niku remen banget kalih waloh. Nabi niku remen banget kalih cuka. Nabi niku pernah dimasakkan kambing berkuah. Orang Arab niku nek maem kambing kuah mesti dicacai kalih waloh. Ya niki makanan mereka, gini wong Jawa ya gila, masuk kuahan wedhus nganggone waloh ora cocok. Nek kolak beto waloh niku cocok. Meskipun kula dhewe nek maem kolak sing tak jupu ger gedang tok, nggih. Paling enak gedang masalahnya. Maka Nabi niku mencintai waloh lho, Bu. Banget. Dulu pernah beliau niku mengambil makanannya, goleki waloh. Aina duba, mana walonya kau udah habis. Ternyata Nabi niku cinta banget kali waloh, itu bagus. Dan Nabi niku suka banget kali senamini pun cuka. Nabi niku kalau makan roti, ketemunya mesti cuka. Ni'mal udmil khal. Lauk yang paling lezat adalah cuka. Milo Nabi niku kersa cuka banget. Tapi bukan berarti Nabi mencintai 3 jenis makanan ini sebagai bentuk perintah kita juga harus ikut senang dan cinta. Enggak juga. Karena perkara makanan itu mubah, bebas. Kula dhewe sampai hari ini enggak doyan, Bu, kon maem cuka. Kula niku nek cuka ngoten niku ora gelem. Mergo ambune tok nyegrak. Kula anggere ngambu cuka kelingan kula niku banyu kelek, Bu. Masya Allah. Padha ambune nyegrak banget jan. Tapi enten piantun niku nek maem bakso ngeri nggih. Maem bakso sambelnya didublek niku. Sangar. Bareng ngoten cukanya disrot sangar. Niku nek ora pekeo karo bakule buka botolnya diombe blubuk-blubuk sangar niku nggih. Cuka nek kula dhewe ra doyan. Nggih, karena makanan orang itu beda-beda. Benten-benten. Enten wong niku sing senenge jengkol. Saya jengkol blas ra seneng, blas pete niku gak seneng. Nggih, gak seneng. Ada orang yang suka makanan tapi ada orang lain yang nggak suka juga, maka itu bukan penetapan atau kewajiban untuk saling untuk mencintai. Seperti Nabi, seneng kambing walau cuka bukan berarti kita diwajibkan juga boten. Tapi nek jenengan kersa niki yo ape mila bejang nek muslimah Surabaya punya halal bihalal, semua diundang ibu-ibu bapak-bapak, enten acara makan besar. Boten sah masak tengkleng kambing ngentekno duit, rasa masak sego liwet repot, cukup sego lawe napa waloh plus cuka, insya Allah. Pertama kaya Nabi sing loro muntah gue genah niku nggih. Rane sing doyan nggih, rane sing doyan. Tapi boten napa-napa. Maka ketika berbuka biasakan untuk dengan makanan yang manis seperti kolak, boten napa-napa. Seperti niki kurma, Bu. Kurma niku Pak punya hukum yang disunahkan dalam tata cara makan. Pertama, ketika makan kurma niku harus ganjil, harus kudu. Terus kalau jenengan dahar kurma harus dihitung. 3 kalau nggak cukup 5. 5 mboten wareg 9. 9 tesih kurang puas ya 15. 15 tesih kurang puas ya 19 rapopo. 19 tesih kurang wareg 23. 23 isih kurang wareg, tutupen lambene bolong wijian iya ngeten. Mosok 23 kurma ya ora wareg jian. Ning ngenten mboten ngoten niku wakah, nggih kathah. Dan kurma pertama harus ganjil. Maka kalau dahar dihitung, Bu. Dan sunahnya kurma makannya itu dengan 3 jari, Bu, Pak. Kurma niku ngambilnya dengan 3 jari sep. Nggih. Semua makanan asli hukumnya niku adalah muluk. Seluruh makanan niku asli sunahnya muluk dengan tangan, boten pakai sendok. Mas, berarti nek jagung sop manten puluk Mas, ya cocok nggih. Ya ora terus ngoten, mosok dipuluk ngoten, boten lah. Muluk niku hanya pada makanan yang tidak cair. Kalau kuah-kuahan seperti Nabi pakai centong. Maka sunah aslinya niku muluk dengan 3 jari, Bu. Mas, kalau pakai 5 jari boleh boten? Boleh. Kalau dewe pakainya 5, boten telu. Kenapa? Nyeroke sithik iman-iman nggih. Kecuali lambene bayi, lambene gerange kaya ngene kok. Nek entuk 10 kabeh mana 10 kula nggih. Aning niki 5 mawon set. Nah, ini sunahnya. Dan sunahnya kurma pernah saya sampaikan di hadisnya Abu Hurairah di kitab Sahih Muslim.
Nabi kalau selesai makan kurma, isi bijinya niku diletakkan di mulut, lalu dicepit dengan 2 jari ini Bu, set jenengan taruh di tempat yang berbeda. Maka isi kurma niku nek ngomong ke ilmu, dalilnya mundut isian kurma niku dicepit dengan 2 jari niki. Mengisi kurma lo ya, ora udut lo ya, dalam boten lho nggih. Hanya isi kurma, ampun jenengan dokok teng mriki sebul, ampun nggih. Ampun, besane koncone. Maka jenengan bisa melihat orang punya ilmu tidak, kalau dia makan kurma nyepit dengan ngeten iki niki sunah. Banyak orang yang tidak tahu. Boten kata piyanten pirsa. Kenapa? Belum tahu ilmunya. Dan tolong niki pernah saya sampaikan, isi kurma kalau jenengan taruh, tolong dibedakan tidak dengan makanan yang masih utuh. Menjadi pelanggaran adab. Jenengan makan makanan, tapi sampahnya dicampur dengan makanan yang akan dimakan. Misal ayam goreng, tulangnya jangan campur dengan nasi. Jangan ditaruh di pojokan piring. Niku boten angsal. Ambil piring yang baru, kalau boten pundhut tisu dokok teng mriku. Niki seperti snack pengajian. Snack pengajian kota niku mesti baku pakem, genah. Arem-arem sing pertama, sing loro tahu bakso genah, sing ketelu gudir. Nek rada ana duwite roti, nggih nembe wedang. Wis pakem ngendi gone mesti arem-arem karo tahu bakso. Centelane nggo usah mesti roti gembong, nek ora brownies cinta nggih. Sapal aku genah nggih. Sing ngeki roti Swiss jarang nggih. Mesti roti brownies cinta nek roti gembong nggih. Apal aku. Ngendi wae jamaah ngoten niku. Nah, ketika jenengan makan kotak snack makanan pengajian. Ketika marem-marem maka nek sampun telas, daun pisangnya jangan dicampur pada mlebete kotak. Karena di dalamnya masih ada makanan yang utuh. Taruh di tempat yang berbeda atau tumpuk tenggen ngisore mawon. Jangan ditaruh di dalamnya, Bu. Karena teng mlebete niku tesih enten makanan yang utuh. Kecuali jenengan dahar godhong gedange lha kuwi cocok monggo. Nggih. Atau misal makan tahu bakso. Tahu bakso kan mesti enten sambele niku enten lomboke. Tangkainya jangan ditaruh di dalam, kecuali jenengan dahar sekalian ra apa-apa, nggih. Nah, niku mboten napa-napa. Maka jangan mencampur makanan yang utuh dengan sampah. Tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Maka Nabi memberikan contoh dan adab dalam makan kurma, yaitu tidak diperbolehkan kiron. Pirsa kiron mboten Bapak Ibu? Kiron adalah mengambil jumlah yang lebih banyak dibanding koncone. Koncone makan, misal kembulan, nggih, piringnya satu isinya kurma. Koncone mundut satu kurma dimakan lep. Jenengan langsung mundute 3. Niku boten angsal, niku diharamkan dalam syariat Islam. Kira niku boten angsal. Contoh, jenengan makan satu nampan. Bu, sunahnya makan niku bukan piringan, tapi nampanan. Itu yang diajarkan Nabi. Misal nampanan, lauknya misal rica-rica ayam. Kalau makan jangan kiron, koncone muluk pitike sak puluhan dimaem nggih ampun mana jipo pitik diaman ki geser ngarepmu badal ampun nggih mboten angsal. Dan tidak boleh jenengan tangannya niku melompat untuk mengambil lauk depan orang lain, enggak boleh. Misal niki makan kembulan. Delalah ayamnya teng mriko, tangan jenengan mabur nyebrang niku mboten angsal. Kecuali harus izin dan sampai diizinkan. Ning insya Allah mungkin diizinkan, mungkin. Maka harus izin dulu. Niki adabnya dalam makanan. Seperti hanya kurma, tidak boleh untuk kiron. Oke Mas, sekarang saya tanya, kalau seandainya Rasulullah menjadikan kalimat berbuka itu adalah kebaikan dan pahala, berarti tentu dong Mas. Dari kalimat berbuka pasti diawali dengan doa. Oh iya, tentu sekali Bu. Semua amalan yang dibuka dengan doa itu pasti memfungsikan ibadah. Masuk ke masjid, enten dongane boten? Enten. Maka ada doanya, ada. Jima hubungan badan ada doanya, ada. Sampai berbuka puasa, ada doanya Bu, wonten. Makanya ibadah dalam puasa niku tidak hanya puasa netok, tapi termasuk berbukanya. Mas, memang berdoa dalam buka puasa itu napa mawon, Ibu Bapak, niki saya sampaikan nggih.
Berbuka puasa, dalil yang membicarakan tentang doanya itu ada dua. Satu riwayatnya dhaif, yang kedua riwayatnya sahih. Yang pertama riwayatnya dari Abu Hurairah di kitab Sunan Abu Dawud. Rasulullah pernah mengatakan dengan doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ternyata itu adalah hadis yang dhaif. Kenapa, Bu? Karena di dalam perawinya wonten satu sahabat yang bernama Mu'ad ibni Zahrah. Niku tidak jumpa dengan perawi setelahnya yang bernama Husain. Dados riwayatnya mungqati, terputus. Rantai sanatnya terputus, tidak sambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dados doa Allahumma laka sumtu niku dhaif. Mas, yang sahih riwayat sinten, Mas? Yang sahih riwayatnya dari Abdullah ibni Umar di kitab Sunan Tirmidzi. Rasul ketika berbuka puasa mengucapkan dhahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insya Allah. Kalau dereng ngapal buka mawon di Google kathah. Niki doa berbuka puasa yang paling sahih. Mas, berarti doanya yang pertama dhahabat dhama'u dulu ya, Mas. Nggih. Apa dibaca setelah buka, Mas? Napa berdoa dulu nembe maem atau makan dulu baru berdoa, Mas? Bu, Pak, saya luruskan. Doa makan dengan kalimat bismillah itu sepakat dengan doa berbuka puasa. Dados sing leres niku donga riyen nembe bismillah, nembe makan. Ampun makan baru dhahabat dhama'u niku klentu lho, Bu. Yang bener niku dhahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah bismillah makan. Tapi niki bismillah tok lho nggih. Ndak boleh ketambahan Ar-Rahmanir-Rahim. Nabi gak pernah ngajari. Di hadisnya Umar bin Abi Salamah, Nabi mengatakan wasamila, ucapkan bismillah. Nabi niku nedar bismillah emplok wis ngoten. Maka ketika jenengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim makan niku salah. Banyak orang yang salah. Ketoke pengen nyetatus makan banyak, makan besar. Di video tapi mundut. Di kamera tapi karo donga bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil malah yasinan mboten angsal nggih, malah paket komplit jian tenan. Iki jenenge tahlilan, Bu. Ingat nggih, semua madhab sepakat menghadiahkan bacaan Quran kepada mayit itu tidak sah. Jenengan baca Quran tapi meniatkan untuk menghadiahkan jenazah sing sampun mati, niku tidak sampai. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dalam surah Najm, manusia ketika meninggal hanya akan dihukumi dengan amal yang dia perbuat. Tok. Jadi boten enten acara tahlilan, acara membacakan yasinan kepada orang mati. Sebetulnya salah le. Misal orang tua jenengan sedo, keluarga kerabat kumpul depan jenazah maca yasin buka Quran niku salah. Dan saya luruskan, Nabi tidak pernah ngajari wong mati niku disetelke murotal ki salah. Niku mlebu bid'ah lho niku. Memang ada zaman Nabi ataupun sahabat mati setelke murotal. Ora ono. Biyen uripe mendem bareng mati murotal ngopo ngenteni mati sik dadal iki. Maka sekarang framingnya nek murotal nek kali-kali wong mati yo mlebu guru asal niku anggar krungu murotal ndi wong mati yo dadal iki. Karena image-nya kita teng Solo murotal niku wong mati itu salah. Nabi ketika meninggal dia pun remeng-remeng misalnya apa-apa. Maka yang benar ketika meninggal dia pun rasa disetelke murotal biasa mawon. Dengan jenengan mengkhususkan murotal itu butuh dalil loh, Bu, Pak. Tidak ada, karena murotal itu ibadah. Baca Quran butuh dalil. Kecuali perkara yang mubah. Wong mati pasang gendera abang, mubah mboten? Mubah. Karena tidak ada unsur ibadah. Memang enek gendera abang bukti jenengan nyembah ora. Wong mati pasang terop, boleh boten? Boleh, kan boten ibadah itu muamalah, gendora kepanasan. Nah kalau Quran itu kan ibadah, maka jangan disalah maknakan. Jadi nek mati ngoten niku rasa maca Quran. Kebiasaane ben apa? Senengane ngrungokke dangdut, setelke dangdut wae, buka sithik jos malah gayeng niku nggih. Wong mati gendera abang langsung lagune Nela Karisma.
sangar nggih. Sangar mayite malah tangi. Jogetono aku ya malah ngoten nggih. Sangar. Nah, maka riwayatnya di Ibnu Umar niku dabat doma wa batalatil uruk. Bu, mpun niku tok, Pak. Bismillah langsung makan. Dan ditekankan ketika mengucapkan bismillah itu untuk memperkeras ucapannya. Bismillah. Kenapa? Supaya kiwa tengene juga ikut mendengar dan dia ikut mengucapkan basmalah. Oke Mas, sekarang saya tahu. Kalau seandainya puasa itu bagiannya ibadah dengan berbuka. Pertanyaan sekarang Mas, lah nek sahur itu Mas, apakah juga ibadah? Pertanyaan bagus sekali. Apakah sahur itu juga konsepnya terhukumi ibadah atau tidak? Sekarang kita bahas terakhir di hadisnya Anas bin Malik di Bukhari Muslim. Nabi ngendikan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Hei manusia, bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur adalah keberkahan. Walau bijur'atil ma', meskipun dengan seteguk air minum. Bapak Ibu, sahur niku berkah, itu ibadah pahala. Maka ketika siam jangan sampai lewat tanpa sahur, ampun. Kalau jenengan boten kersa dahar, minimal ngunjuk satu teguk. Jenengan ngunjuk satu telan air. Karena memang wong tangi turu kon maem niku awang-awangen, jangankan jenengan. Saya 4 tahun kalau sahur udah gak kenal nasi. Kenapa? Tangi turu jam 4 pedok sego niku awang-awangen. Males ame maem, belum nafsu. Tur nyawang tok begah. Apa meneh tangi turu sahur, buka jangane wong tumpang saya ora kolu, nggih. Kecuali udang. Nah, rada-rada kolu nggih. Tangi turu tumpang saya ora kolu. Maka minimal Bu, ngunjuk mawon. Nggih, kalau boten kersa dahar, ngunjuk mawon, jangan lewat tanpa kemasukan makan atau minum. Berarti konsepnya sahur ibadah. Oke Mas, sekarang saya tanya Mas. Kalau sahur itu ibadah, tentu dong Mas. Ada dari contohnya Nabi. Sahur kapan waktu yang paling terbaik? Memang ada. Dan Nabi memang mencontohkan. Di dalam riwayatnya Zaid ibni Sabit. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatasahar qadra khamsina ayat minal Quran. Nabi dahulu kala sahur, beliau selama 50 ayat bacaan Quran sebelum adzan subuh. Bapak Ibu, 50 ayat niku pinten? Imam Nawawi mengatakan antara 15 menit sampai 20 menit. Maka kalau ditangleti, Mas, sahur yang paling terbaik niku kapan? Muepet adzan. Kalau adanya jam 4.30, yang paling baik pinten? Jam 4.10 mulai dahar atau jam 4 pas mulai dahar. Semakin mepet dengan adzan semakin baik. Maka sahur niku nek saged jam 4, 4 seperempat, sahur jam 1 esuk ngopo yuan. Iki jenenge ora sahur, niku jenenge kaliren, Bu. Nggih, sahur niku jam sekawan. Nabi tidak pernah loh sahur jam setunggal, jam kalih. Sahur niku jam sekawan, jam 4 seperempat. Kula dhewe praktek nggih ngoten niku. Mas, sekarang saya tanya Mas, Nabi dahar 15-20 menit sakderenge adzan subuh. Loh Mas. Berarti imsaknya dalam puasa niku kapan? Imsak dalam puasa niku adzan subuh. Mila wong Indonesia niku do klentu, enten jadwal tulisannya jadwal imsakiyah. Adzan jam 4.30, jadwal imsakiyahnya jam 4.10. Nggih napa nggih? Nggih. Salah banget niku. Mila nek masjid kampung jenengan jam 4.15 enten Pak Takmir nguripke mikrofon horen ngomong imsak paranono uncalono batako kuwi. Niku mesti ra melu pengajian ning nggone MSR kuwi genah. Dakwahi ra melu pengajian ya betul iki. Langsung padu baru kuwi nggih. Glentu justru jam 4 seperempat iku waktu pertama untuk sahur. Mila nek ajeng nangeke sahur jam 4 kurang 10 ngoten mawon Pak, teng masjid-masjid.
Sahur. Jadi ya ora apa-apa sih. Ning kula dhewe malah keganggu nggih. Ora penak malah. Wis rasa dibangunke jenenge sahur niku urusane dhewe. Sebetulnya imsak niku waktu subuh, Bu. Mboten enten jadwal imsakia. Napa meneh niku waktune 10-15 menit sebelum adzan. Kleru banget. Mas, pertanyaan terakhir dong Mas, sumangga. Umpama Mas, kan sahur itu sunahnya kan mepet adzan. Enggih, Bu, Pak. Lah, ceritane kula niku nembe tangi jam 4:20 Mas, 10 menit adzan kebablasan. Lah meh mana sih jangan bayem delah gase entek. Ya Allah, kudu lunga sik tuku gas. Bareng gase wis tak uripke wis urip genine. Ame-maem lali berase entek urung nempur Mas, mudak regane nggih. Nek kuwi ra cetha nek kuwi ginaran niat sahur nggih. Akhirnya kula tuku jangan karo sego to Mas. Wis rampung tumbas ning ngarepan omah. Tak toto dinggo sahur bojoku karo anakku. Nembe rampung noto jam 4:28. 2 menit meneh adzan. Lah bojoku wis tangi, anak kula pun siap. Nembe mula bismillah plok Allahu Akbar adzan. Pertanyaane, nek sahur dereng telas, terus sampun mireng adzan niku hukume pripun Mas? Apa ya nek krungu adzan Allah plok langsung ngandhek, ra ento dilek langsung digua atau dilanjutke Mas? Niku pripun sing leres Mas? Nggih, pertanyaane kate wau kritis terus nggih. Masyaallah nggih. Jamaah mriki pengajiannya top sekali nggih. Niku bukti pengajian dora turu, masyaallah nggih. Pertanyaane api terus bobot. Padahal sakon aku terus nggih. Memang pertanyaan niku sekecone teng tengah-tengah pengajian. Ora kok rampung pengajian kalau sesi pertanyaan dibuka sing ngacung ibu-ibu 5. Pertanyaane wong siji telu, ping 5 pinten 15. Kuwi sak jam ra cukup. Kuwi jenenge ora nanggep ustaz, kuwi jenenge nanggep dalang kuwi nggih. Persis niku. Maka kembali lagi. Mas, sahur saya belum selesai. Niki terakhir. Nah, maem kula dereng telas, durung rampung wis mireng adzan. Terus pripun? Kula jawab dengan hadisnya Abu Hurairah di kitab Sunan Abu Dawud. Rasulullah ngendikan, "Idza samya hadukumun nida," sinten kemawon yang mendengar suara adzan, "wa ta'amu fi yadihi," dan makanan masih di tangannya, "fala yadahu," jangan diselehno, "hatta yakdiyanna," sampai sudah habis. Lebu Pak, cetha dari le. Puasa dengan ilmu niku penting banget. Milane jenengan sahur dereng telas, maem tumpang, tesih angsal setengah piring turah, empun mireng adzan, dibablaske meskipun nembe adzan. Ning syaratnya siji sak enteke, nek entek ya wis mandeg ora kok tambah sak wakul badalai. Teh nembe diunjuk setengah gelas, mun adzan ditelaske mboten napa-napa, ora kok entek tambah sak porong ra entuk. Maka niku sepaket makanan dihabiskan. Ono tumpang, kola, ono teh enteke kabeh. Meskipun adane wis rampung ora apa-apa, mboten batal. Mila nek sahur, paket makane sing waki, nggih. Gen rampunge jam 6 esuk. Masyaallah, jenenge maulid iki sing kuwasa. Jian tenan niku nggih. Maka mboten batal, mboten. Itulah Allah meletakkan tujuan sahur niku ibadah. Seperti hanya berbuka. Mas, berarti Mas maburi badalai nggih. Saking semangatnya. Mungkin pengajian sing adus keringet gara kula tok nggih. Tenan. Nek usah liya aku ya ora mudeng sih. Ning kita MSL sing ngadeg gara kula tok aku ya ora mudeng sih. Ngasih adus keringet niki nembe ganti anyar lho, Bu. Bar iki tekan omah ambune juga lho. Tenan iki nggih. Wis kandhani yo. Bu, berarti Mas, tujuan puasa dalam surat Al-Baqarah dewa Mas, terakhir banget Mas, nggih. Tujuannya supaya bertakwa, nggih. Mila itulah kenapa terakhir 1 menit lagi Ramadan selesai ditutup dengan satu sunnah, dengan hadisnya Abu Ayyub Al-Ansori di kitab Sahih Muslim. Man soma Ramadan, siapapun yang berpuasa Ramadan, summa atbahu sitan min Syawal, terus berpuasa 6 hari Syawal,
kana kasiyat dudahmi, maka puasanya seperti puasa 1 tahun utuh. Kenapa Bu? 1 kebaikan 10 pahala. 30 Ramadan peng 10 pinten 300. 6 hari Syawal peng 10 pinten Bu 60. Ketemune pinten 360 dino 1 tahun. Maka ibu-ibu rampung Ramadan tetap bertakwa, tunjukkan dengan puasa Syawal 6 hari. Tapi kalau punya kodok, rampungnya kodok dhisik nembe siam Syawal. Kalau kodok jenengan yang berkaitan dengan menyusui dan hamil niku cukup fidyah dan tidak perlu untuk membayar kodoknya. Madhabnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas cukup fidyah. Fa fidyatun tu'amu miskin, membayar dengan orang miskin wis cukup. Tapi kalau jenengan kodok bukan hamil nyusui, bukan orang tua, maka bukan fidyah, harus membayar utang dulu baru nembe puasa Syawal. Dan saya luruskan yang terakhir, tidak ada dalam Islam ngajari jenenge bodo Syawal ki ra ono. Mboten enten. Wong Jawa niku ngoten niku. Tanggal 7 bodo kupat. Nggih. Nah, bodo Syawal Jawa niku dengan tanggal penanggalan khusus 7 dengan 7 jenenge bodo kupat. Apa terus tanggal 14 bodo botok? Ya ra ono. Apa terus tanggal 21 bodo tumpang? Ya ora ono. Milone pengen masak kupat tanggal 6 atau tanggal 8 supaya tidak mengkhususkan hari. Ampun. Tapi nek poso Syawal boleh dilakukan langsung tanggal 2 Syawalnya boleh. Karena lebaran itu hanya 1 hari tok. 1 Syawal tok. 2 niku wis boten bodho. Mila nek poso Syawal tanggal 2 sampun angsal ning nek kula dhewe emoh. Soale suguhane sing akeh utuh iman-iman, nggih. Mertamu nek ra mangan nete iman-iman kok gelo banget niku nggih. Nek astore rengginane urung dipangan niku kok gelo banget. Iman-iman ngenteni dontek sik nembe poso Syawal. Sumangga. Maka Islam memberikan bentuk amal ibadah sunnah Syawal setelah Ramadan, membenarkan perkataan Allah, la'allakum tattaqun, supaya jenengan bertakwa. Maka apakah ini akhir Ramadanku? Allahu alam. Tapi kejarlah Ramadan dengan ketakwaan dan pengampunan dari Allah. Sampun cekap semanten enten pertanyaan sumangga. Nggih. Nika dibuka.